Kita buka Alkitab dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat 19, sahabat-sahabat Tuhan ayat 20, dan ayat 21 kita membacanya bersama-sama. Kita membaca ayat 21 bersama-sama. Mari kita mulai. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari bersama-sama. Dan menyanyilah Miriam pemimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Silakan. Sahabat-sahabat Tuhan, selamat malam. Shalom. Shalom. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang di rumah atau yang menyaksikan ibadah ini, Shalom. Shalom. Selamat Paskah. Sampaikan untuk saudara atau sahabatnya atau keluarga yang ada di kanan atau di kiri ucapan Selamat Paskah. Karena memang sekarang masih musimnya, masih perayaannya, masih Paskah. Jadi selamat Paskah harus dan terus kita ucapkan. Silakan sahabat-sahabat Tuhan. Malam ini kita membaca perikop Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Secara keseluruhan perikop Keluaran pasal 15 mulai dari ayat 1 sampai 21 berbicara tentang nyanyian pujian. Secara pembagian ayat ini atau pasal ini, maka perikop Keluaran pasal 15 itu dibagi dalam dua bagian. Yang pertama itu ayat 1 sampai 18 itu pujian Musa, dan ayat 19 sampai 21 itu pujian Miriam dan para perempuan Ibrani lainnya. Malam ini yang akan kita renungkan adalah pujian Miriam bersama dengan para perempuan Ibrani atau perempuan Israel. Sahabat-sahabat Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan perikop Keluaran pasal 15 ayat 19 sampai 21. Perikop ini pertama-tama berbicara tentang Firaun bersama pasukannya dan kereta kudanya masuk ke laut, dan setelah itu tenggelam di dasar laut
karena Tuhan membuat air laut berbalik menutupi mereka. Sekarang air laut yang tadinya terbelah dua berbalik menutupi Firaun dan pasukannya. Dan di ayat 19 dikatakan orang Israel mengalami hal yang berbeda. Mereka berjalan dengan selamat di tanah yang kering di tengah laut. Jadi ada pengalaman yang berbeda di tempat yang sama. Orang Israel di tengah laut mendapatkan tanah kering, berjalan selamat, tetapi Firaun tenggelam di dasar laut bersama seluruh pasukannya. Dari hal ini saya ingin menyampaikan untuk sahabat-sahabat Tuhan di rumah, bahwa apa yang disampaikan oleh ayat 19 inilah yang harus menjadi keyakinan kita. Bahwa hari ini kita boleh ada di tempat yang sama, mengalami situasi yang sama, tetapi pengalaman kita bisa menjadi pengalaman yang berbeda. Artinya, boleh saja kita ada dalam kesusahan, bisa saja kita ada dalam kekhawatiran dan kecemasan, kesulitan hari ini, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan pengalaman penyertaan. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kita menyimpulkan, apalagi berpikir kalau situasinya seperti ini pasti kita akan begini. Tidak, sahabat-sahabat Tuhan. Firaun dan pasukannya, Musa dan Israel boleh berada di tengah laut di tempat yang sama, tetapi Musa dan Israel mengalami penyertaan Tuhan. Firaun dan pasukannya binasa di tengah laut. Itu berarti sungguh pun hari ini semua orang ada dalam situasi yang sama, keadaan yang sama, tetapi orang-orang yang percaya pada Tuhan, anak-anak Tuhan, saya katakan mengalami penyertaan pimpinan Tuhan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika dikatakan Firaun dan pasukannya tenggelam di dasar laut, kematian tragis Firaun dan pasukannya ini tentu mengingatkan kita akan kekejaman Firaun yang pada waktu lalu pernah mengeluarkan perintah untuk melemparkan semua anak laki-laki orang Ibrani ke sungai Nil, sedangkan anak perempuan dibiarkan hidup. Ini perintah Firaun untuk seluruh rakyatnya. Bisa dibaca dalam Keluaran pasal 1 ayat 22. Peristiwa di Laut Teberau pada hari itu saya katakan sebagai satu pembalikan. Hari itu Firaun bersama semua pasukannya yang mayoritas dan sudah tentu notabene laki-laki semua dilemparkan ke dasar laut dan mati. Dengan demikian yang tetap hidup di Mesir adalah para perempuan. Apalagi sebelumnya semua anak sulung di Mesir pun telah mati dalam peristiwa tulah ke berapa Bapak Ibu? Anak sulung mati di Mesir itu tulah ke berapa? Ya, betul. Oleh sebab itu, jika dahulu seluruh rakyat Mesir melihat kematian anak laki-laki orang Israel atau orang Ibrani, maka sekarang terbalik. Seluruh rakyat Israel melihat kematian anak sulung orang Mesir, bahkan kematian para pembunuh anak laki-laki orang Ibrani, yaitu semua prajurit laki-laki Firaun, termasuk Firaun sendiri. Sahabat-sahabat Tuhan, dari hal ini saya ingin mengatakan begini: selalu ada pembalikan. Selalu ada pembalikan. Tentu kita mengenal pepatah yang mengatakan
dunia ini berputar. Tidak selalu di atas, tidak selalu juga di bawah. Itu pun berlaku, tidak selalu susah dan tidak selalu juga akan senang. Pegang ini baik-baik sahabat-sahabat Tuhan. Ada pembalikan. Kalau hari ini kita mengalami kesulitan, kesusahan, dan salah satunya adalah karena kehadiran wabah pandemik virus corona. Yakinlah, pasti ada pembalikan. Situasi ini akan pulih kembali. Situasi ini pasti akan berubah. Israel yang dulu melihat kematian anak lelaki mereka, sekarang mereka melihat bagaimana keselamatan yang Allah berikan bagi mereka. Dan salah satu bukti dari karya penyelamatan Allah itu adalah kematian anak sulung di Mesir dan juga kematian seluruh pasukan laki-laki bersama dengan Firaun. Jadi selalu ada pembalikan. Ini kata kunci yang saya mau sampaikan. Jangan berpikir hari ini susah dan akan terus seperti ini. Tidak, sahabat-sahabat Tuhan. Ada pembalikan situasi. Demikian pun saya ingatkan, ada pembalikan. Dan karena ada pembalikan, marilah kita waspada menjaga kehidupan kita. Hari ini marilah kita bersikap rendah hati. Kita bersikap kasih terhadap orang lain. Kita belajar dari Firaun yang bersikap sombong, bersikap benci, bahkan menyakiti, menyengsarakan kehidupan orang lain. Dan ketika pembalikan dari Tuhan itu tiba, akhirnya Firaun menanggung semua perbuatan. Karena itu, kata kunci pasti ada pembalikan mengingatkan kita. Hendaklah kita waspada, hendaklah kita selalu bersikap rendah hati dalam hidup, taat setia pada Tuhan, penuh kasih kepada sesama. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan lewat perikop Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Segera setelah melihat karya ajaib yang dilakukan Allah, Miriam, saudara perempuan yang dalam ayat 20 di sini disebut perempuan, saudara perempuan Harun, lalu ada status yang luar biasa, Nabiah, tampil ke depan dan memuji Tuhan. Miriam, saudara perempuan Harun, Nabiah, atau kalau dalam ayat 20, Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun. Sahabat-sahabat Tuhan, ketika Keluaran 15 ayat 20 menyebut nama Miriam, maka penting untuk kita ketahui bahwa ini untuk pertama kalinya nama Miriam disebutkan di dalam Alkitab. Ayat 20 merupakan ayat yang pertama kali di dalamnya nama Miriam disebut. Sebelum-sebelumnya Miriam pernah disebut, tetapi dia disebut dengan status sebagai kakak perempuan Musa. Nanti sahabat-sahabat Tuhan bisa membacanya dalam Keluaran pasal 2. Dengan demikian nama Miriam beres. Saudara perempuan Harun pun oke. Musa dan Harun bersaudara, dengan demikian Miriam pun adalah saudara Harun. Sekarang Nabiah, nama Miriam baru pertama kali muncul. Tiba-tiba ada status Nabiah. Padahal kita tahu di dalam kitab Keluaran, Nabi ini adalah jabatan yang diberikan untuk Harun sebagai pendamping Musa. Lalu dari mana Miriam dapat status sebagai Nabiah? Apa mungkin karena dia saudara perempuan Harun, Harun Nabi, lalu dia pun menjadi Nabiah? Mungkin bisa saja seperti itu. Tetapi Miriam
disebutkan oleh penulis Keluaran sebagai Nabiah bukan karena relasinya dengan Musa saja atau dengan Harun saja. Sahabat-sahabat Tuhan boleh membuka Keluaran pasal 2 lalu membaca di sana. Miriam itu adalah penyelamat adiknya Musa. Sewaktu Musa dihanyutkan di dalam peti, Keluaran 2 mengatakan demikian, Miriam tanpa rasa takut berdiri dari agak jauh, posisi yang agak jauh, mengawasi adiknya. Lalu dia pun dengan berani maju berbicara dengan putri Firaun. Selanjutnya dia menawarkan seorang penyusu Ibrani untuk adiknya sendiri. Padahal sahabat-sahabat Tuhan tahu apa yang dilakukan Miriam ini sangat berbahaya dan sangat beresiko. Tetapi ia melakukan semuanya. Mungkin perbuatan inilah yang dinilai oleh penulis kitab Keluaran sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang menurut Keluaran ini pasti bukan perempuan biasa, pasti perempuan luar biasa. Oleh sebab itu dia disebut sebagai Nabiah. Lebih lanjut, catatan tentang peranan Miriam kalau dalam kitab Keluaran berhenti di sana. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca Talmud, maka catatan tentang Miriam sangat jelas di sana terkait dengan status nabiahnya. Dikatakan dalam Talmud bahwa Miriam di dalam keyakinannya pernah bernubuat. Dan dia bernubuat bahwa orang tuanya akan melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi penyelamat bangsa. Itu nubuatan Miriam yang dicatat di dalam Talmud. Saya kira nubuatan inilah yang menggerakkan Miriam untuk dengan berani pergi ke tepi sungai Nil mengawasi adiknya. Setidaknya dari tepi sungai Nil, dari jarak yang cukup jauh dia bisa melihat dan memastikan bahwa nubuatannya, keyakinannya bahwa adiknya akan menjadi penyelamat bangsanya tidak akan keliru, tidak akan sia-sia. Tuhan pasti menggenapi itu. Dan sahabat-sahabat Tuhan tahu ceritanya. Ketika Miriam melihat dari kejauhan, ia melihat adiknya diselamatkan oleh putri Firaun. Ini salah satu bukti bahwa nubuatan Miriam tidak salah, tidak keliru. Sahabat-sahabat Tuhan, lebih daripada itu, keyakinan Miriam dulu bahwa adiknya akan menjadi pembebas bagi bangsanya semakin terbukti lewat peristiwa di Laut Teberau. Jika dahulu Miriam berdiri di tepi sungai Nil dan melihat Allah menyelamatkan adiknya dan menggenapi sebagian kecil dari nubuatan yang Miriam ucapkan dan dicatat di dalam Talmud, sekarang Miriam berdiri di tepi laut dan dia melihat melalui adiknya Tuhan menyelamatkan bangsa. Dan pada saat itu nubuatan Miriam terpenuhi. Itulah sahabat-sahabat Tuhan mengapa Miriam diberikan status nabiah. Pada titik ini saya ingin katakan begini sahabat-sahabat Tuhan. Entah keyakinan bagaimana, keberanian bagaimana yang Miriam punya, sampai ia bisa tetap bersemangat di tengah situasi yang sulit pada waktu itu. Bahkan dengan keyakinan dia mengucapkan nubuat yang dicatat di dalam Talmud. Dan buktinya semakin kelihatan ketika adiknya selamat. Itu menjadi pegangan Miriam sampai pada akhirnya nubuatan yang dia ucapkan mencapai kesempurnaan lewat peristiwa Laut Teberau yang terbelah dua. Sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin katakan begini. Ketika penulis Keluaran
menyebut Miriam sebagai nabi, maka ini sebenarnya bukan sekedar pemberian status saja, tetapi penulis Keluaran juga setuju, bahkan mengajak semua pembaca kitab Keluaran untuk belajar dari teladan Miriam. Miriam ketika ada dalam situasi sulit, dia tidak putus asa. Dia bernubuat sebagaimana Talmud mencatatnya. Dia berani tampil di tempat umum mengawasi adiknya. Dia berani berbicara dengan putri Firaun sebagaimana cerita dalam Keluaran pasal 2. Dia menjadi penyelamat. Sahabat-sahabat Tuhan, saya ingin katakan begini. Hari ini pun kita mengalami situasi yang sama walaupun bentuknya berbeda. Kita sedang sulit hari ini. Kita sedang mengalami banyak pergumulan yang menekan kehidupan kita. Hari ini, marilah kita bersama-sama belajar dari Miriam. Kita belajar dari semangatnya, kita belajar dari keberaniannya, dari perjuangannya. Bahwa dalam kesusahan dia tetap berani, dia berjuang, dan dia berjuang bukan untuk dirinya saja, untuk adiknya. Karena dia percaya adiknya akan menjadi jalan untuk keselamatan dan kebebasan bangsa. Mari sahabat-sahabat Tuhan, kita pun berjuang dengan semangat seperti semangat Miriam. Lalu yang tidak penting, hari ini yang mungkin ada sedikit kontroversi, mari bernubuat. Mari bernubuat. Karena Miriam sebagaimana dicatat oleh Talmud, dia bernubuat. Tentu bernubuat di sini saya katakan jangan sama seperti nubuatan-nubuatan palsu yang sering kita dengar. Ketika Miriam mengucapkan nubuatannya, dia tidak mengucapkannya lalu dia mengumumkannya kepada banyak orang. Dia mencatat dan mengingatkan itu pada dirinya, dalam pikirannya, dalam hatinya. Untuk itulah dia pergi ke tepi sungai Nil. Saya berbuat di dalam keyakinan adik saya akan menjadi penyelamat. Tapi sekarang dia berada dalam ancaman maut, karena semua anak laki-laki Ibrani pasti mati, dibunuh di sungai Nil. Dia pergi mengawasi adiknya di dalam keyakinan, Tuhan, saya yakin adikku adalah jalan untuk keselamatan bangsa ini. Dan dia melihat jalan itu terbuka. Jika bayi laki-laki Ibrani yang lain mati di dasar laut, di dasar sungai maksud saya, Musa pengecualian, dia tetap hidup. Jika bayi laki-laki Ibrani yang lain mati di tangan penguasa Mesir, Musa hidup di tangan penguasa Mesir. Salah satu keluarga kerajaan. Dengan demikian sahabat-sahabat Tuhan, saya mau katakan nubuatan Miriam bukanlah nubuatan yang diumum-umumkan. Tetapi nubuatan Miriam ini adalah perkataan iman, kalimat iman yang dia ucapkan bagi dirinya sendiri untuk menguatkan dirinya, dan dia berjuang setiap hari di dalam keyakinan akan nubuatan, akan iman yang dia ungkapkan itu. Allah memastikan Miriam pada akhirnya berhasil. Hari ini mungkin masih terdengar agak kontroversial, tapi saya ingin katakan mari bernubuat. Tapi jangan katakan corona ini akan berakhir tanggal sekian. Kita tidak punya kapasitas untuk hal itu. Jangan mengatakan bulan ini pasti begini. Jangan. Katakan di dalam hatimu, keluargaku, aku pasti akan menjadi alat dan jalan untuk keselamatan dan berkat bagi orang lain. Itu yang Miriam katakan setiap hari di dalam hati. Mari sahabat-sahabat Tuhan, katakan itu setiap hari. Keluargaku, aku adalah alat dan jalan untuk keselamatan bagi banyak orang, berkat bagi banyak orang. Tidak usah umumkan itu.
Katakan saja untuk Tuhan secara pribadi. Lalu berjuanglah setiap hari di dalam keyakinan itu. Niscaya engkau akan melihat hasilnya. Selanjutnya, hal yang terakhir, yang ketiga. Ketika Miriam melihat nubuatannya, keyakinannya 100% digenapkan oleh Tuhan, dia tidak berlambat. Dia segera mengambil dan memegang rebana. Dan itu diikuti oleh perempuan-perempuan Ibrani lainnya. Yang menjadi pertanyaan saya, mungkin sahabat-sahabat Tuhan bisa merenungkan juga bersama dengan saya. Kalau dalam perikop ini dikatakan Miriam tampil mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya. Ada kata semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Yang menjadi pertanyaan saya, Miriam diikuti semua perempuan, pukul rebana, menari-nari, menyanyi, memuji Tuhan. Berarti yang tersisa siapa? Yang tersisa siapa? Laki-laki. Pertanyaannya, laki-laki Ibrani pada waktu itu ngapain? Kemana mereka? Ada yang mengatakan Miriam dan para perempuan menari, yang laki-laki nonton. Kemana mereka? Miriam dan para perempuan Ibrani ini menari, menyanyi puji Tuhan karena mereka bersyukur. Lalu yang laki-lakinya? Yang laki-lakinya kemana? Tidak ada di dalam catatan. Mungkin yang laki-laki sudah bernyanyi lebih awal ya, dari ayat 1 sampai ayat 18. Pada waktu itu Musa bersama dengan orang Israel. Tidak disebut laki-laki sih. Bersama orang Israel. Coba Ibu lihat Keluaran 15 ayat 1. Musa dan orang Israel, bukan laki-laki. Tapi mungkin yang disebut orang Israel ini laki-laki kali ya. Tapi tidak ada bukti jelas tentang kekhususan laki-laki yang bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Yang ada adalah para perempuan yang tampil dengan berani, penuh sukacita, menyanyi puji Tuhan. Sahabat-sahabat Tuhan, pertanyaannya, mengapa para perempuan lebih aktif? Itu pertanyaannya. Kalau laki-lakinya tidak dicatat secara khusus, kenapa para perempuan ini lebih aktif? Dipimpin oleh Miriam. Mungkin kita akan semakin memahami keaktifan Miriam dan para perempuan ini kalau kita membaca Keluaran pasal 1 ayat 19. Boleh dibuka. Keluaran pasal 1 ayat 19. Di sana dikatakan, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Bayangkan, sahabat-sahabat Tuhan, perempuan-perempuan Ibrani lebih kuat dari perempuan Mesir. Mereka telah bersalin sebelum bidan datang. Padahal kita tahu ya, bersalin sebagaimana yang dikatakan dalam Alkitab itu merupakan hal yang sangat menyakitkan.
dan perlu dibantu oleh orang yang profesional. Tetapi perempuan Ibrani hari itu kalau mereka pakai bidan itu sama saja dengan membunuh anaknya sendiri. Oleh sebab itu dengan berpengharapan pada Tuhan mereka melahirkan anak. Dan anaknya selamat. Sahabat-sahabat Tuhan juga tahu kan, kenapa mereka disebut kuat? Karena ada ancaman kalau lahir laki-laki mati. Berarti sia-sialah proses yang menyakitkan ini. Tetapi apakah mereka berhenti melahirkan? Tidak. Mereka terus melahirkan. Oleh sebab itu, dalam Talmud dicatat begini. Justru keraguan itu ada dalam diri laki-laki. Para laki-laki yang kemudian membatasi diri agar supaya istrinya tidak lagi melahirkan. Karena anaknya pasti mati kalau yang lahir laki-laki. Tetapi para perempuan terus menyimpan harapan di dalam hatinya. Kami akan terus melahirkan. Karena pasti ada pembalikan. Pasti ada perubahan. Dan ini sejak awal dipimpin oleh Miriam. Miriam salah satu juga yang menegur bapaknya. Memang tidak ada di dalam Alkitab Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu membaca cerita Miriam bersama dengan Amran dan juga Yochbed di dalam Talmud, Bapak Ibu akan tahu kisahnya. Miriam salah satu yang berjuang untuk hal itu. Para perempuan ini memang kuat. Mereka melahirkan sudah sakit dan mereka tahu usaha yang luar biasa itu pasti sia-sia. Karena mati anak. Tetapi mereka tidak pernah berhenti melahirkan dan terus melahirkan. Itulah mengapa Israel menjadi sangat banyak. Bapak Ibu boleh baca Keluaran pasal 1 dan Bapak Ibu akan memahami hal ini. Walaupun tidak sejelas di dalam Talmud. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, para perempuan ini memang orang-orang yang kuat sejak awal. Kuat. Dengan demikian saya mau katakan, kalau dibilang sejak peristiwa kebangkitan Yesus baru para perempuan itu tampil dengan kuat, saya bilang tidak. Sejak Miriam, sejak perempuan-perempuan Ibrani yang berangkat dari Mesir, mereka sudah kuat dari dulu. Mereka kuat, mereka sangat kuat. Dan hal lain yang semakin mencirikan bahwa mereka kuat, mereka memegang rebana. Sahabat-sahabat Tuhan, mari kita berimajinasi sedikit. Kalau sahabat-sahabat Tuhan berada pada posisi orang Israel yang keluar dari Mesir, terburu-buru, dalam ketakutan, karena juga terancam, kira-kira apa yang sahabat-sahabat Tuhan bawa? Memang dalam kitab Keluaran dikatakan orang Mesir berbaik hati lalu memberikan harta benda kepada orang Israel. Tetapi sekarang saya ingin mengajak sahabat-sahabat di rumah berimajinasi. Kalau kita sedang terburu-buru, ada ancaman yang mengikuti kita, apa yang akan kita bawa? Adakah terpikir membawa alat musik? Ada. Saya yakin sewaktu saya masih di Sulawesi Barat, itu kalau gempa biasanya tuh orang lari dengan surat-surat penting. Tidak ada yang kelihatan lari bawa gitar, nggak ada. Apalagi lari sambil membawa drum, kebanyakan sih nggak mungkin. Atau bawa pianonya nggak mungkin. Atau membawa rebana nggak ada. Semua lari dengan barang seadanya. Kalaupun dibawa, itu pasti diletakkan di tumpukan paling bawah. Karena tidak penting sih. Kan tidak mungkin menaruh rebana di atas, lalu persediaan makanan di bawah. Ketika sedang berhenti lalu mau makan, kan tidak mungkin kita bongkar, pindahkan rebananya, baru ambil makanannya. Pasti yang ditaruh paling atas adalah makanan, bahan-bahan makanan. Tetapi coba perhatikan ayat 20.
Miriam dan para perempuan itu dengan sangat mudah dan sangat gampang menemukan rebananya. Tidak diceritakan mereka kesulitan, tiba-tiba langsung memegang rebana. Berarti ini sudah dipersiapkan. Kalau tidak mau dikatakan, memang mereka berjalan sambil pegang rebana. Sahabat-sahabat Tuhan, konyol memang, tetapi saya mau katakan, saya lebih percaya para perempuan ini berjalan sambil memegang rebana. Saya meyakini hal itu. Mustahil kok. Saya meyakini. Terserah sahabat-sahabat Tuhan meyakininya, mereka simpan di dalam peti, lalu kemudian mereka ambil. Tapi saya meyakini mereka membawa rebana di tangannya, dipegang-pegang itu rebananya. Kenapa saya berkata demikian? Karena ada tradisi di mana setiap peristiwa penting mau dilakukan, entah itu kita mau menghantar kerabat, menghantar saudara atau keluarga untuk berangkat, atau ada peristiwa berangkat bersama-sama, pasti didahului dengan sukacita. Rebana, kecapi itu pasti dimainkan. Sahabat-sahabat Tuhan, boleh buka Kejadian 31. Tolong dibuka Kejadian 31 ayat 27. Kejadian 31 ayat 27. Itu perkataan Laban untuk Yakub. Mengapa engkau lari diam-diam dan nyanyian apa sahabat-sahabat Tuhan? Dengan rebana dan kecapi. Jadi saya katakan, saya percaya mereka memang pegang rebana dan kecapi, walaupun tidak disebutkan. Tapi saya yakin, kalaupun tidak disebutkan, belum tentu tidak ada. Mungkin yang terlihat hari itu hanya rebana. Oke, kita pakai rebana saja. Mereka berjalan sambil pegang rebana. Kenapa? Karena mereka berjalan dengan sukacita, berjalan dengan penuh kegembiraan. Dalam hal ini saya mau bilang, Miriam dan para perempuan itu beda dengan laki-laki Ibrani. Yang lain berjalan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, bersungut, takut. Tapi saya yakin Miriam dan para perempuan ini berjalan sambil membawa rebana. Alkitab tidak menyebutkan itu sahabat-sahabat Tuhan, mereka berjalan sambil membawa rebana. Tapi kalau saya diajak untuk membayangkan, saya bayangkan seperti ini. Rebana selalu ada di tangannya, atau rebana dekat, mudah mereka jangkau. Itu ada artinya. Itu simbol pengharapan sahabat-sahabat. Oleh sebab itu kenapa saya katakan saya lebih membayangkan mereka berjalan sambil pegang rebana. Karena perempuan-perempuan ini sejak awal sudah berpengharapan. Kalau kaum laki-laki membatasi diri supaya jangan lagi punya anak nanti mati, para perempuan ini terus melahirkan dan mereka kuat. Oleh sebab itu, rebana yang mereka pegang ini bukan hanya alat musik, pukul atau tabuk biasa. Ini simbol pengharapan mereka. Ya, mau mereka katakan dengan pegang rebana itu, selain menyanyi memuliakan nama Tuhan, mereka ingin katakan begini: dahulu kami adalah perempuan-perempuan yang mengalami kemalangan, karena semua anak laki-laki yang kami lahirkan mati dibunuh. Namun kami percaya keselamatan, sukacita dari Tuhan pasti akan datang. Dan hari ini kami melihat. Jadi sahabat-sahabat Tuhan, Miriam memang cocok disebut Nabi. Para perempuan-perempuan itu kenapa mereka dicatat, kaum laki-laki tidak? Karena mereka kuat. Dari dahulu mereka kuat, sampai hari di mana laut Teberau itu menenggelamkan Firaun, mereka tetap perempuan-perempuan yang kuat. Sahabat-sahabat Tuhan, yang saya ingin katakan untuk mengakhiri renungan malam ini, mari kita memiliki semangat seperti Miriam dan para perempuan ini. Hari ini rebana itu harus ada di tangan kita.
Bukan berarti ramai-ramai besok kita ke pasar lalu membeli rebana. Besok tidak bisa, sahabat-sahabat Tuhan. Besok PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ini tidak mungkin. Tetapi rebana di sini adalah simbol pengharapan. Pegang terus rebanamu. Katakan begini, hari ini saya susah, tetapi keselamatan dari Tuhan akan datang dan saya akan bernyanyi di dalam sukacita. Itu yang dikatakan oleh para perempuan-perempuan Ibrani itu. Dahulu kami menangis, tetapi pasti kami akan menyanyi karena keselamatan dari Tuhan. Katakan juga hari ini, tidak usah pegang rebana yang asli. Saya ingin membuat rebana itu menjadi iman kita saja. Anggaplah imanmu itu adalah rebanamu. Berkatalah di dalam iman, hari ini saya susah, sulit, banyak sekali pergumulan yang saya hadapi. Tetapi nanti saya akan bernyanyi, keluarga saya akan bernyanyi, memuji Tuhan karena keselamatan yang dari Tuhan. Amin.